MOL itu apa sih? MOL itu adalah mikroorganisme lokal, merupakan salah satu cara untuk memanfaatkan bahan-bahan lokal untuk dijadikan pupuk sehingga tidak merusak lingkungan. MOL ini sangat banyak sekali manfaatnya karena sangat berperan penting dalam dunia pertanian organik. Larutan MOL mengandung unsur hara mikro dan makro dan juga mengandung bakteri yang berpotensi sebagai perombak bahan organik, perangsang pertumbuhan, dan sebagai agen pengendali hama dan penyakit tanaman, sehingga MOL dapat digunakan sebagai pandekomposer, pupuk hayati, dan sebagai pestisida organik, terutama sebagai fungisida. Keunggulan dan kelebihan MOL antara lain mengandung bermacam-macam unsur organik dan mikroba yang bermanfaat bagi tanaman. Penggunaan MOL terbukti mampu memperbaiki kualitas tanah dan tanaman, tidak mengandung zat kimia berbahaya dan ramah lingkungan, mudah dibuat, bahan mudah didapatkan, dan juga mudah dalam aplikasinya. Sebagai salah satu upaya mengatasi pencemaran limbah rumah tangga dan limbah pertanian, memperkaya keanekaragaman biota tanah, dan banyak lainnya. Lalu 3 bahan dalam larutan MOL ada karbohidrat. Bahan ini dibutuhkan bakteri atau mikroorganisme sebagai sumber energi. Untuk menyediakan karbohidrat bagi mikroorganisme bisa diperoleh dari air cucian beras, nasi bekas atau nasi basi, singkong, kentang, gandum, dedak, atau bekatul, dan lain-lain. Lalu ada glukosa. Bahan ini juga sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang bersifat spontan, lebih mudah dimakan mereka. Glukosa bisa didapat dari gula pasir, gula merah, molasses, air gula, air kelapa, air nira, dan lain-lain. Lalu sumber bakteri atau mikroorganisme lokal, bahan yang mengandung bahan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman antara lain buah-buahan busuk, sayur-sayuran busuk, keong mas, nasi, rebung bambu, bonggol pisang, urin kelinci, pucuk daun labu, tapai singkong, dan buah maja. Biasanya dalam MOL tidak hanya mengandung satu jenis mikroorganisme, tetapi beberapa mikroorganisme diantaranya, seperti Rhizobium sp, Azospirillum sp, Azotobacter sp, Pseudomonas sp, Bacillus sp, dan bakteri pelarut fosfat. Sobat Plakongso, dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan limbah ampas tebu untuk dijadikan MOL. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yaitu ada tebu atau ampas tebu yang sudah kita dapatkan tadi dari penjual, lalu menggunakan 3 sendok gula pasir, lalu 200 gram gula merah, dan menggunakan air cucian beras. Untuk alat yang digunakan, kita memiliki ember, plastik, dan juga kayu sebagai pengaduk. Plastik berguna untuk menutup ember nanti ketika adonan sudah diaduk. Gula merah atau gula aren adalah pemanis yang dibuat dari nira yang berasal dari tandan bunga jantan pohon enau. Gula aren biasanya juga diasosiasikan dengan segala jenis gula yang dibuat dari nira, yaitu cairan yang dikeluarkan dari bunga pohon dari keluarga palma seperti kelapa, aren, dan siwalan. Gula aren versi bubuk sering pula disebut sebagai gula semut atau gula kristal. Dinamakan gula semut karena bentuk gula ini mirip rumah semut yang bersarang di tanah. Kandungan gula merah dalam setiap 100 gram gula merah mengandung kalsium 90 mg, zat besi 4 mg, sisanya karoten, dan mengandung vitamin A, B12, C, dan E. Mengandung garam mineral juga protein kasar. Kemudian ada ampas tebu. Kandungan hara dalam ampas tebu sangat baik akan pertumbuhan tanaman. Karena ampas tebu memiliki kandungan hara,
karbon 26,51%, nitrogen 1,04%, fosfat 6,142%, kalium 0,485%, natrium 0,082%, kalsium 5,785%, magnesium 0,419%, besi 0,191%, mangan 0,115%, sehingga kandungan haranya sangat baik akan pertumbuhan tanaman. Lalu ada gula pasir. Gula pasir ini terbuat dari tebu yang sebagai bahan dasarnya yang digunakan untuk memproduksi gula kristal putih atau yang kita sebut tadi gula pasir, yang disempurnakan dengan cara pemberian sirup yang memiliki kadar tertentu. Dan kegunaan gula pasir ini adalah sebagai makanan dari mikroorganisme yang ada di dalam mol yang akan dibuat. Selanjutnya, salah satu bahan yang terbilang sangat penting adalah air cucian beras. Air cucian beras mengandung beberapa nutrisi yang dibutuhkan tanaman dan dapat membuat tanaman menjadi lebih subur. Selain nutrisi, air cucian beras juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanaman. Komposisi air beras 90% karbohidrat yang berupa patin, juga mengandung vitamin, mineral, dan protein. 80% protein beras disebut protein glutein. Kualitas protein glutein cenderung berupa zat lisin. Lisin sendiri merupakan asam amino esensial terbatas. Beberapa literatur mengatakan bahwa air beras mengandung 100% karbohidrat dalam jumlah tinggi dan akan membentuk proses pembentukan hormon tumbuh berupa auksin, giberelin, dan alanin. Ketiga jenis hormon tersebut bertugas merangsang pertumbuhan pucuk daun, mengangkut makanan ke sel-sel terpenting daun dan batang. Saya akan memperlihatkan bagaimana proses pembuatan mol dari ampas tebu ini. Pertama-tama, kita akan memasukkan air cucian beras dulu. Kemudian kita memasukkan gula merah ke dalam adonannya. Aduk terus adonannya sampai gula merah tersebut tercampur dengan air cucian beras. Diaduk dan terus diaduk sampai warnanya sudah berubah. Kemudian masukkan gula pasir 3 sendok ke dalamnya. Diaduk kembali. Kemudian setelah diaduk bersama dengan gula merah dan gula pasir, masukkan ampas tebu yang sudah disiapkan. Setelah diaduk dan sudah tercampur secara merata, untuk mempercepat
prosesnya, maka kita akan menutupnya dengan plastik. Tidak lupa mengikatnya dengan tali ya, agar kuat. Dan jangan lupa untuk selalu membukanya seperti sehari sekali agar tidak meledak.